diskusi kita ini kan nggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budi Ari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang berada dekat dengan Budi Ari yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian yang dengan delik ikut serta membina atau apa istilah para judul-judul ini gitu loh. Dan jangan mendesak presiden. Saya mendesak presiden itu dalam kerangka pidatonya ingin bersih-bersih. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini terjadi perdebatan yang cukup seru antara Ray Rangkuti dengan Wakil Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, soal terseretnya nama Budi Ari di kasus judi online Dekom Digi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau kita bicara judi online, kita tahu nggak sejarahnya judi online itu? Saya mau tanya. Tahun 1899, itu namanya mesin slot, jackpot. Itu oleh Charles August Frey, 1899. Pertama tuh Pak. Bermetamorfosis terus, tahun 1994. Nah inilah munculnya internet, kemudian itu terjadi di Barbuda, Karibian. Itulah munculnya judi online di sana. Kenapa muncul di sana? Karena di sana itu free trade zone. Bebas Pak di sana. Bebas teks. Makanya kan sekarang itu namanya Karibian ini kan banyak di sana. Cangkang-cangkang juga di sana. Itu awalnya. Nah kalau kita berbicara, bagaimana sih pengguna judi online itu? Itu ada 179 juta aktif penjudi online. Wah, banyak guys ya. Indonesia 2,7 juta aktif. Kebanyakan umur 17 sampai 20 tahun. Ini berbahaya sekali, Bung Karni. Ya. 17-20 tahun. Kemudian ini lagi, rata-rata biasanya lebih dari 1 juta deposit. Sekarang hanya 10.000 sampai 15.000 deposit. Yang artinya anak-anak SD itu bisa melakukan judi ini. Pertanyaan saya, apakah ini ada proksi dari luar untuk menghancurkan bangsa kita lewat judi online? Dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Ini harus dipikirkan bersama. Kalau kita tadi berbicara tentang DPRD, kata Pak Ivan, Ketua PPATK, 1.000 anggota DPR dan DPRD. Transaksinya berapa? 25 miliar. Nah kemana gitu loh? 1.000 orang DPR, DPRD. Ini bukan kata saya ya, ini kata Pak Ivan. Tadi Bung Isra mengatakan 280 triliun 2024. Catatan saya 2021 itu 59 triliun transaksi judi online. 2022 104 triliun. 2023 357 triliun. 2024 280 triliun. Artinya pemerintah sudah melakukan antisipasi tahun 2023, 2024 turun 100 triliun. Apakah ini akan dibebankan kepada menteri? Menteri sudah berusaha loh, dan jajaran juga sudah berusaha loh. Tanggal 20 Oktober sampai dengan 5 November, 280.000 situs diblokir. Menurut Dirjen Abdi, 230.000 IP-nya diblok. Websitenya diblok. Nah, artinya apa? Pemerintah kita sekarang ya di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid ini sangat serius untuk memberantas judi online ini. Nah, untuk memberantas judi online ini nggak main-main, bukan hanya pemerintah, Pak. Tapi apa? Seluruh anak bangsa, tokoh agama, pendidikan, dan paling dekat itu adalah keluarga kita. Ya kita harus pertama adalah komprehensif itu untuk melaksanakan. Kedua integral, ketiga holistik lakukan itu. Karena nggak bisa pemerintah sendiri untuk melakukan itu. Judi online ini tadi juga kayak pornografi itu seperti namanya jamur di tengah hujan. Diambil satu akan tumbuh terus, diambil satu akan tumbuh terus. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita apresiasi. Kita lihat ke depan dengan menteri baru, apakah bisa melaksanakan komitmen yang diminta oleh cita-citanya Pak Prabowo. Ketiga mengenai Budi Ari,
ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Cak Isra, itu kan bukan Budi Ari saja, itu sudah semacam kayak apa namanya gurita, ya kan? Bukan hanya muncul dari Budi Ari saja, itu udah gurita. Budi Ari cuma berapa bulan dia jadi Kominfo, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna, hanya Nabi Muhammad Ini Rasulullah yang sempurna sebagai manusia. Cak Isra udah ketawa itu kan? Benar Saya kan? kurang mengerti dengan kata nggak sempurna ini. Maksudnya Budi Ari itu sebagai menteri nggak sempurna bekerja atau nggak sempurna dari hal yang lain? Nggak sempurna sebagai manusia. Oke, itu masih banyak tafsiran. Ya kalau kita menafsirnya itu kan kita pendapat masing-masing. Kalau bilang-bilang bekerja, bukan saya untuk mengatakan dia tidak bisa bekerja. Ya, Tapi Ya. sudah dilakukan hal yang dia katakan bahwasanya sudah men-take down beberapa situs itu. ya. Kalau itu kan kita semua orang mengakuinya kan. Kita mengakui Kalau sama-sama. diskusi kita ini kan nggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budi Ari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang Ini berada dekat dengan Budi Ari yang ditetapkan Sekat, sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian yang dengan delik ikut serta membina atau apa istilahnya itu. Ya kan? Para judul-judul ini gitu loh. Ya, tapi Nah, Bung Red, itu kan lah ada muncul kata Budi Ari dibidik. Kenapa? Budi Ari dibidik. Nah, itu Bagaimana makanya. Makanya di situ. Jadi menurut saya jangan dijawab dengan prestasi kinerja kalau itu nggak ada yang kritik di forum ini. Ya, makasih. Jadi begitu Pak Red dan narasumber yang lain, bahwasannya ini kalau bicara kinerja sudah kita jelaskan juga tadi, ya kan? Kalau misalnya masalah yang berhubungan orang terdekat dari mantan Kominfo, ya itu biarlah hukum yang berbicara, biarlah polisi menyelidiki semua, ya kan? Dan jangan mendesak presiden, ya, jangan mendesak presiden karena apa? Itu kan hukum, kita negara hukum. Biarlah hukum dulu, ya, yang menilai ini bersalah atau tidak. Kemudian, ya presiden mengambil tindakan. Semua orang punya peran sendiri-sendiri. Saya mau mendesak presiden tentu tidak dalam kerangka hukumnya. Saya mendesak presiden itu dalam kerangka pidatonya ingin bersih-bersih orang-orang kabinetnya. Ini ada diskusi tentang satu peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan menteri yang sekarang bekerja bersama beliau. Apa sikap beliau? Nah, soal apa sikapnya ya terserah Pak Prabowo. Apakah cukup mendiamkannya seperti yang sekarang? Atau misalnya sementara ya saya mengambil tindakan dulu untuk ini. Kan kita nggak tahu. Tentu dia tidak akan bisa sampai ke soal apa namanya itu bersalah, tidak bersalah. Itu bukan pekerjaan beliau. Kita semua tahu soal itu. Ya saya rasa sudah ada gambaran dari Pak Prabowo itu sendiri untuk itu, ya kan? Cuma kan kita tidak bisa sampai sentuh untuk masalah itu. Yang jelas adalah kita sama-sama, kami mengajaklah semua teman-teman, kritik boleh, berikan solusi, dan kita sama-sama membangun negeri ini. Membangun bangsa ini terhadap apa? Kejahatan judi online tersebut. Itu saja Bung Karni, terima kasih. Oke guys, jadi memang biar tidak ada dusta di antara semuanya dan seuzon, memang sudah saatnya dan seharusnya Budi Ari harus diperiksa oleh KPK dan Kejagung dan diaudit. Karena nama Budi Ari sudah terlanjur viral karena jabatannya dulu sebagai ex-menteri Kominfo. Memang Bung Rey Rangkuti ini sering mengkritisi para pejabat-pejabat kalau memang ada hal yang dikira melenceng. Lugas, tegas, dan tanpa tedeng aling-aling. Disalut buat Bung Rey, teruslah bersuara untuk mewakili rakyat melawan kejahatan-kejahatan di negara ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.